Penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas tentang ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. Apakah kalian tahu mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Ya, Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat Islam. Dan juga daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Nah, ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai dengan syariat Islam, dan hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Penyembelihan hewan akan berlangsung apabila terdapat orang yang menyembelih dan binatang yang akan disembelih, lalu ada juga alat penyembelihan dan proses penyembelihan. Semua ini termasuk dari ketentuan penyembelihan. Kita akan bahas tentang ketentuan orang yang menyembelih. Penyembelih beragama Islam. Orang non-muslim atau orang yang murtad hukumnya tidak sah melakukannya. Menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Penyembelih baligh dan berakal. Tidak akan sah apabila sembelihan orang yang belum baligh dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya diriwayatkan dari Anas RA, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih, agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Berikutnya ketentuan hewan yang akan disembelih, yaitu hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.
Ayat ini menjelaskan bahwa hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya belum mati, lalu kita sembelih, maka hukumnya jadi halal dimakan. Ketentuan hewan yang akan disembelih, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing, dan kera tidak sah disembelih. Dengan kata lain, meskipun disembelih, hukumnya tetap haram dikonsumsi. Nah, di sini ada gambar kerbau, unta, dan domba. Ini halal untuk dikonsumsi. Ketentuan alat penyembelih: tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Penyembelihan dilakukan pada urat leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian tertentu. Yang pertama, tenggorokan atau saluran pernapasan, saluran makanan, dan yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Nah, anak-anak, ini semuanya termasuk dari ketentuan proses penyembelih. Tata cara penyembelihan hewan terbagi menjadi 2, ada penyembelihan secara tradisional dan juga penyembelihan secara mekanik atau modern. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Sedangkan untuk penyembelihan mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Tata cara penyembelihan secara tradisional: menyiapkan lubang penampung darah. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan, dan berniat menyembelih. Dilanjutkan membaca basmalah, sholawat Nabi, dan juga takbir 3 kali. Arahkan pisau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Ini tata cara penyembelihan secara tradisional. Sedangkan untuk proses penyembelihan, ada hal-hal yang disunahkan dan juga hal-hal yang makruh. Bagian hal-hal yang disunahkan yaitu mengasah alat menyembelih setajam mungkin, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan menyembelih di pangkal leher. Untuk hal-hal yang makruh, menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, dan menguliti atau memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara penyembelihan secara mekanik: memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik, menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. Membaca basmalah,
salawat Nabi, dan takbir 3 kali. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Anak-anak, penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan atau rumah penyembelihan hewan. Lalu bagaimana hukum mengonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal untuk dimakan apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Dan bagaimanakah hukum mengonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Hukumnya halal apabila syarat-syarat dan ketentuan penyembelihan terpenuhi. Hadis terkait yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya mengenai kurban dan akikah. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat ya materi yang sudah disampaikan, dan tetap semangat dan juga bahagia selalu dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.